Ya, One Piece niru mata Rinnegan. Ya, no Pain atau pemimpin Akatsuki pada saat pertama kali muncul, kopi matanya Mihawk. Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, sejak spoiler atau mungkin lebih tepatnya sejak raw atau wujud dari Imu diketahui, banyak banget fans sebelah, anjay fans sebelah ya, mungkin lebih tepatnya yang kuning-kuning itu langsung bilang, wah kopi Kaguya, wah kopi Boruto, wah kopi Pen, wah main Alien saus tartar. Pertama, akan kutegaskan di sini soal alien dulu yang pertama ya. Kalau berbicara soal alien, lalu bilang One Piece itu niru Naruto, justru mungkin bisa dibilang kebalikannya. Karena di sini di One Piece itu udah lebih dulu mengusung konsep peradaban di bulan. Bahkan waktu itu ya, cerita Naruto aja itu masih belum melawan Pain, masih Jiraiya yang masuk ke desa Megakure. Yap, di cover story Enel yang muncul sejak edisi sekitar tahun 2006 sampai 2007. Itu kan cuma ada di manga, ya itu kan canon, terus kenapa? Dan bahkan di animenya saja, waktu arc Skype, di mana arc itu berakhir di animenya, Enel emang terbang atau pergi menuju ke bulan. Atau jangan-jangan ada yang skip Skype? Atau jangan-jangan memang belum pernah nonton One Piece sama sekali dan sok tahu seperti itu? Jadi, bagi yang mungkin belum tahu dan yang merasa paling tahu, One Piece ini ya sudah jauh-jauh hari memperkenalkan peradaban di bulan. Enel pergi ke bulan, mendarat, lalu menemukan aktivitas di sana, bangunan, robot-robot mesin atau otomata, bajak laut luar angkasa, makhluk hewan aneh, serta relief sejarah yang ada terukir pula di tempat itu. Dan di relief itu dijelaskan bahwa rakyat bulan itu bersayap, sehingga suku kuno yang sudah kita lihat sebelumnya di arc Skype seperti Sandian, Birka, Skypian, nenek moyang mereka itu berasal dari bulan. Dan lalu dijelaskan juga di edisi berikutnya bahwa suku kuno ini turun dari bulan ke Blue Planet, sebutan untuk nama daripada buminya One Piece. Itu diketahui mereka kehabisan energi di bulan. Cuman untuk sejauh ini detailnya tidak ada yang tahu. Tapi untuk teorinya yang sudah kita bahas juga kenapa mereka turun, itu karena ada satu makhluk lainnya selain 3 suku kuno di cover story ini, yaitu yang ini yang berada di pojokan. Dan teori kita itu mengatakan kalau itu adalah Lunarian, suku kuno lainnya. Dan yang paling menarik adalah yang mata ini, dan benar itu diduga adalah Imu. Dan melihat wujud Imu sejauh ini, ada kemungkinan besar teori ini mungkin ada sedikit menyerempet atau mungkin ada benarnya. Dan kalau ini benar, maka eksistensi Imu sudah ada sejak cover story Enel pada tahun 2006 sampai 2007. Jadi kalau Imu dibilang alien, ya emang dari awal konsepnya begitu, suku kuno dari luar bumi cuy. Dan One Piece sudah menerapkan itu lebih dulu sebelum ninja berubah jadi alien. Ya, Imu niru karma, ya. Setidaknya tidak sedikit kolom komentar dimanapun itu ya, fans sebelah bilang kalau itu adalah karma. Masalahnya seperti yang sudah dijelaskan tadi, suku kuno itu ya ada di bulan. Dan salah satunya adalah Sandian, emang punya tanda seperti tato seperti itu. Sandian itu bertato, dan King yang merupakan Lunarian juga punya tanda sebelah kiri wajahnya. Jadi ini bukanlah hal yang baru, ini cuman pola yang memang sudah ada di ras kuno. Lalu kenapa masih banyak yang bilang ini karma? Karena ada teori yang bilang bahwa wujud Imu yang satu ini adalah wadah. Dan benar, ini masih teori belum fakta. Tapi anehnya sudah langsung ditelan mentah-mentah dan langsung dianggap sebagai kopi Naruto. Wah. Dan kenapa mereka percaya? Mereka nggak gitu itu One Piece, jadi mereka nggak tahu alur yang benarnya gimana. Ya, mata Imu Rinnegan, ya kopi Rinnegan. Nah ini salah satu topik juga yang jadi bahannya. Padahal secara konsep ini adalah mata iblis. Bahkan Shinra Banchoman itu juga memakai pola yang sama. Evil A juga dari Dandan dan juga seperti itu. Bahkan Kon iblis juga seperti itu. Dan selain itu juga dalam anime yang baru ini ya, yang udah cerita udah lama juga, dia juga ada plot atau mata seperti itu, mata penyihir jahat. Yang Imu juga bisa penyihir ataupun semacamnya. Jadi ini referensinya banyak ya. Selain itu,
first debut dari Pain ataupun Akatsuki Leader di chapter 238 Naruto saat itu, Pain masih siluet. Noh, lihat matanya. Bukankah itu kopi Mihao? Dan kemarin kita cuma berasumsi atau berteori ya kalau bagaimana jika Imu ini pakai setengah mayat tubuh Harald yang berada di kastil. Karena sampai saat ini juga nggak ada pemakamannya dan beberapa prajurit yang mati juga tetap berada di kastil. Cuman saat Luffy dan Nami pergi ke kastil kita nggak ada diperlihatkan oleh Oda mayat setengah badan pada saat itu. Jadi di sini ada teorinya kita buat saat itu. Bagaimana kalau Imu memakai setengah daripada tubuh mayat Harald yang tergeletak saat itu? Dan sebagai gambaran kasarnya itu kayak Dio ya yang ngambil alih mayatnya Jonathan. Oke, sampai di sini. Pertama ini kan cuma teori ya dan asumsi. Tapi ada aja anomali kuning bilang, wah ngikuti Pain pakai mayat. Oh no Naruto. Apa sih maksudku? Iya, kenapa harus Naruto jadi central topik di sini? Padahal aku udah nyebut ref kasarnya dari JoJo yang notabene series yang lebih lama daripada Naruto. Dan kalau berbicara mayat, pertama Moria juga main mayat, jadi ya seharusnya ini topik lama. Oh iya lupa, kan fans sebelah nggak ngikuti One Piece ya. Kemudian berbicara soal Pain juga masih ada yang membawakan konsep Vegapunk satelit saat itu, dimana pada waktu itu emang banyak fans menyocokkan bahwa ini adalah konsep yang sama, satu faktor dan 6 anak buah atau yang terhubung dengan satu faktor. Tapi sampai One Piece sejauh ini atau setelah arc Egghead selesai sepertinya tidak ada mirip-miripnya, karena yang di Vegapunk dan satelit ini itu adalah wujud entitas baru, sementara Pain pakai mayat dan murni dikontrol oleh Nagato. Dan bukti para satelit itu adalah entitas baru. Salah satu dari mereka ada yang berkhianat dengan Vegapunk yang merupakan tubuh aslinya atau faktor sumbernya, sehingga itu jelas berbeda. Tapi ya, ini topik masih dibawa sampai kemarin berbarengan dengan soal Imu atau wujudnya Imu dengan ya itulah ya. Akan tetapi di sini bukan berarti no celah. Maksudku, jika fans-fans sebelah ini ngikuti One Piece, seharusnya mereka ada satu bahan yang sangat mutlak. Dan mungkin fans One Piece sendiri akan cukup kebingungan untuk menjawabnya, yaitu adegan yang ini dimana Imu saat di tubuh Gungkong sempat menggunakan teknik mementalkan Brook dengan tangannya. Yang kalian tahu lah itu mirip apa. Walaupun sebenarnya ini itu adalah teknik yang sama digunakan saat kurun waktu di Egghead. Akan tetapi jika di next chapter dengan wujud seperti ini dan Imu mengeluarkan teknik yang sama seperti itu, maka itu akan jadi bahan Kopi Pain. Ya walaupun sebenarnya konsep dasarnya udah ada di arc Skype dan juga Ras kuno, yaitu soal Dial Impact ya. Ya tunggu saja ya next chapter, apakah Imu akan bergerak seperti apa. Apakah itu akan membuat fans One Piece senang atau justru membuat fans sebelah bergebu-gebu untuk membuat bahan kembali.